Nah, jadi pada ilmu pemasaran tersebut ya, itu uh, materinya adalah berkaitan dengan kemampuan mahasiswa gitu ya, yang nantinya punya pengetahuan ya dan juga punya skill terkait dengan metodologi penelitian dan juga bisa mengembangkan lebih lanjut gitu ya. Jadi skillnya apa saja? Pertama adalah bisa memahami apa yang dikatakan dengan permasalahan penelitian ya. Kemudian juga apa yang dikatakan dengan interview ya. Kemudian apa yang dikatakan dengan metode riset. Gitu ya. Jadi metode itu tidak hanya sekedar uh, apa ya field research ya, tetapi juga library research gitu ya. Kemudian juga apa yang disebut dengan theoretical develop theoretical framework atau disebut dengan pengembangan kerangka pemikiran gitu ya. Kemudian berkaitan dengan desain riset ya. Kemudian juga bagaimana mengumpulkan data ya, bagaimana menganalisa data dan interpretasinya, kemudian juga menyajikan yang namanya finding ya. Jadi finding itu adalah temuan ya atau juga pembahasan gitu ya. Jadi kalau di dalam sistematika riset itu ada namanya findings. Jadi biasanya finding itu disamakan ya atau dibedakan ya antara finding and discussion gitu ya. Jadi finding in discussion itu hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Jadi nggak banyak digabungkan. Jadi kalau selama ini mahasiswa buat skripsi gitu ya, itu sering digabungkan ya, yang namanya finding and discussion. Itu harusnya pisah gitu ya. Dan juga orang banyak menyusun artikel, finding and discussion itu digabungkan. Padahal harus dipisah ya. Itu seksi yang terpisah. Jadi finding atau disebut dengan result ya, atau juga hasil gitu ya. Nah ini harus dipisah ya. Kemudian juga implication of research gitu ya. Jadi implikasi risetnya kemana ya. Jadi setiap riset itu pasti ada implikasinya. Implikasinya apakah implikasi teoritis gitu ya, apakah implikasi praktis, apakah implikasinya terhadap develop of knowledge ya, pengembangan keilmuan gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan hubungan gitu ya, hubungan antara riset itu bagaimana ya, misalnya inilah disebut dengan penulis pertama, penulis kedua ya, penulis ketiga, bagaimana peranannya masing-masing. Nah itu akan ada gitu ya. Oke ya. Ya, kemudian juga berkaitan dengan apa ya? Personal professional and development ya. Jadi pengembangan meliputi ya kalau kita sebagai peneliti itu gitu ya, itu harus selalu mengembangkan ya, nggak ada yang namanya peneliti itu udah cukup gitu ya, artinya sudah punya ilmu ya, padahal metodologi riset itu termasuk yang sangat cepat perkembangannya gitu ya. Bagaimana desain risetnya gitu ya, bagaimana yang namanya alat analisanya gitu kan, bagaimana yang dikatakan dengan tujuan penelitiannya gitu. Nah, itu sangat cepat berkembangnya gitu ya, sehingga peneliti itu harus secara terus-menerus mengembangkan kemampuan risetnya ya. Jadi meliputi time ya, talent dan juga other resource gitu ya, dan juga mengembangkan komunikasi, skill komunikasi ya, oral and written juga. Nah, ini bagian dari yang dilakukannya. Dan riset itu itulah ya. Jadi apa, ada dua jenis riset ya. Jadi kalau ditanya orang gitu ya, nah ini riset itu kan teori katanya. Padahal tidak ya. Artinya riset itu tergantung ya, mau tipe riset yang mana. Apakah riset yang adalah uh, pure research atau disebut orang basic research, dan juga riset terapan, applied research gitu ya. Jadi kalau dia yang namanya pure research, itulah dia riset yang sifatnya menghasilkan uh,
menghasilkan teori gitu ya, atau disebut dengan generating scientific knowledge ya. Jadi menghasilkan teori dan terus menerus dilakukan pengembangan. Nah, sedangkan yang namanya applied research, nah ini berkaitan dengan solve existing problem ya, artinya memecahkan permasalahan ya. Jadi memecahkan permasalahan meliputi kalau misalkan riset pasar gitu ya, itu applied research atau basic research. Applied ya. Kalau riset pasar itu dia applied research, riset rapat ya. Sejauh mana produk itu diminati oleh pasar, itu adalah applied research. Misalnya di riset oleh Toyota ya, di riset oleh Honda ya, itu adalah applied research. Atau juga bagaimana minat masyarakat terhadap Pepsodent. Nah, itu adalah applied research ya, bukan lagi basic research ya. Kalau dia basic research biasanya dilakukan di kampus ya, biasanya dilakukan oleh mahasiswa ya, buat tesis, buat skripsi, itu adalah basic research ya, bukan applied research. Nah, itu. Karena apa ya? Ada nantinya kalau dia kuantitatif, maka akan ada penerimaan atau juga pembuktian hipotesa gitu ya. Maka pembuktian hipotesa itu adalah pembuktian teori gitu ya. Nah, itu. Dan areanya meliputi nih ya. Jadi permasalahan yang mau karena sifat riset itu harus ada masalah yang harus dipecahkan gitu ya. Jadi meliputi uh, komunikasi gitu ya, motivasi, produktivitas dan juga moral ya. Nah, ini beberapa area-area yang merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan dalam riset ya. Ya, jadi itulah ya. Sifatnya banyak ya, riset itu digunakan ya. Kalau orang sekarang ya di Departemen Keuangan, setiap lahirnya peraturan harus ada kajian katanya kan. Kalau misalkan di Pemda setiap ada peraturan daerah Perda harus ada naskah akademik katanya kan. Kemudian juga setiap dari keputusan instansi itu sudah melalui riset katanya. Nah, itulah yang namanya uh, apa gitu ya, riset keputusan berbasis riset. Nah, jadi mau basisnya basic riset atau juga applied riset, nah itu mendukung pengambilan keputusan ya. Apakah keputusannya buat sendiri atau beli gitu kan, riset dulu gitu ya. Apakah iklan yang sudah dikeluarkan itu efektif atau tidak, riset dulu gitu ya. Untuk melakukan penetrasi masuk ke pasar, riset dulu ya. Kemudian mau menganggarkan anggaran, dibuat riset dulu ya. Mau melakukan prosedur akuntansi, harus ada riset dulu. Jadi sifatnya riset itu mendukung dari pengambilan keputusan ya. Ya, kemudian juga bagaimana why should manager know research ya. Jadi tujuannya inilah ya, bagaimana keputusan itu makin bagus ya. Jadi kalau udah semuanya berbasis riset itu semuanya makin bagus. Misalnya vaksin gitu ya. Ya, vaksin COVID-19. Kenapa orang divaksin gitu ya? Ya mungkin ada risetnya gitu kan, yang menyatakan bahwasanya kalau divaksin itu tidak akan kena COVID gitu ya. Nah, itu semuanya dasarnya riset ya. Kemudian juga become discriminating about research findings ya. Jadi di sini akan memecahkan permasalahan terkait dengan temuan dengan riset sebelumnya. Jadi riset sebelumnya kalau ada kontradiksi, apakah dia memperkuat atau juga memperlemah dari hasil yang sudah didapatkan sebelumnya gitu ya. Kemudian juga prevent vested interest ya. Jadi tujuannya adalah biar supaya netral ya, tidak ada pro sana pro sini gitu ya. Kemudian juga educate to share pertinent and relevant information with researcher gitu ya. Jadi berkaitan dengan memberikan pengetahuan ya. Kemudian juga have to take calculate risk and probabilities attached ya. Jadi dalam hal ini bisa menghitung resiko dan juga bisa menghitung kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang ya. Dan juga understand the complexity ya. Jadi bisa memahami banyak sekali latar belakang ya, banyak sekali variabel ya, banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi di saat ini gitu ya. Dan juga memahami kompleksitas dan juga melihat ya sejauh mana ya profesionalisme dan juga bagian yang terintegrasi dari sisi lainnya yang sudah ada ya. Nah, jadi di sini seorang periset ya, ini disebut dengan the manager katanya. Jadi first author itu adalah seorang manager.
seorang manajer, dan yang membutuhkan hasil riset tersebut akan berkomunikasi, ya. Berkomunikasi kenapa, gitu ya? Ya artinya di sini sejauh mana, gitu kan, nilai, ya, dampaknya kepada sistem, ya. Kemudian juga bagaimana temuan itu berdampak secara menyeluruh terhadap keinginan menerapkannya pada sistem, ya, dan juga bagaimana isu-isu yang ada sudah dicakup, ya, oleh seorang periset, ya. Dan kategori periset sendiri dua, ya, ada yang disebut dengan internal researcher, ada yang disebut dengan external researcher, gitu ya. Jadi internal researcher di sini periset internal, ya, sedangkan external researcher itu peneliti luar, ya. Jadi di sini sekarang, ya, mau ada pilkada, ya, pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, ya, itu peranan periset banyak, gitu ya, peranan riset banyak. Ya, jadi misalnya seorang kandidat, gitu ya, seorang kandidat itu sejauh mana level penerimaannya di masyarakat itu harus diriset. Ya, makanya ada yang namanya survei, gitu kan, survei pilkada, ya, survei kepopuleran, ya, survei keinginan masyarakat untuk memilih, gitu ya. Nah, itu bagian dari riset juga, ya. Ya, menurut Hellimark, ya, dan yang dikatakan dengan riset ilmiah itu uh, harus memenuhi kriteria atau ada apanya, ya, ada dimensinya. Dimensinya apa saja? Pertama, purposiveness, ada tujuannya, ya. Yang kedua, rigor. Rigor itu apa? Kekokohan, ya. Yang ketiga apa? Bisa diuji ulang, testability. Yang keempat apa? Bisa di replicability, bisa diuji ulang kembali, ya. Kemudian juga apa? Hasilnya akurat, ya, dan punya level keyakinan. Kemudian juga punya tujuan, objectivity, ya. Kemudian juga bisa di generalizability, ya, bisa di apakan, ya, bisa di generalisasi lah, ya. Kemudian juga bisa apa, ya, parsimoni, gitu ya. Artinya bisa mengakar ke seluruh keilmuan tersebut. Nah, ini yang dikatakan 8 kategori hallmark, ya. Nah, untuk melakukan riset harus kita punya konsep. Nah, jadi ya, kalau adanya konsep, gitu ya, maka kita sudah tahu, ya, dari suatu dimensi, gitu kan, di titik mana fokusnya. Nah, dan juga apakah fokusnya di tengah, apakah fokusnya di kiri, gitu ya, akan dapat diketahui, gitu ya. Atau juga di pojok, gitu ya. Nah, sebagai berikut dimensinya. Atau juga dimensinya seperti ini, gitu ya. Atau juga dimensinya seperti ini. Atau juga dimensinya seperti ini, gitu ya. Atau juga dimensinya seperti ini, ya. Jadi dengan kata lain, itu semuanya harus ada mekanisme, gitu ya. Mekanismenya pertama adalah mengidentifikasi masalah. Nah, problem dulu, gitu ya. Jadi mau buat tesis, mau buat skripsi, mau buat disertasi, gitu ya, tahu dulu masalahnya apa. Ya, kalau nggak tahu masalahnya, maka kita tidak punya titik pangkal. Jadi titik pangkalnya itu adanya permasalahan. Jadi permasalahan itu misalnya kenapa dalam hal ini dana otonomi khusus di Aceh, katanya, ya. Dana khusus di Aceh tidak mampu memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi, katanya. Ya, berarti itu masalah, ya. Kenapa apa, ya, bantuan sosial pemerintah, ya, bansos jumlahnya yang triliunan itu tidak bisa mensejahterakan jumlah orang miskin, tetap bertambah, nggak bisa hilang, ya. Tetapi dana bansosnya triliunan, berarti kita punya masalah. Nah, karena ada masalahnya itulah makanya harus didudukkan, ya, didudukkan ke kerangka ilmiahnya bagaimana, ya, kerangka teoritisnya bagaimana. Berarti kita ambil teori kemiskinan, berarti kita ambil teori anggaran, ya, atau kita ambil teori agensi, kan itu. Setelah itu, ya, kalau risetnya kuantitatif, maka kita harus dudukkan yang namanya hipotesanya, ya. Kalau sudah didudukkan hipotesanya, gitu ya, maka variabelnya apa? Itulah yang namanya konsep, gitu ya. X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa, ya. Yang namanya construct konsep atau disebut dengan operational definition. Ya, kemudian juga desain riset. Ya, desain riset berkaitan dengan desainnya.
mulai dari jenis penelitiannya, ya, kemudian jenis datanya, ya, kemudian juga jenis variabelnya, ya kan, kemudian juga definisi variabelnya, ya, kemudian juga operasional variabelnya, kemudian juga skalanya, ya, kemudian juga model ekonometrikanya, gitu kan. Nah, itu yang namanya riset design. Jadi orang menyatakan riset design itu adalah metodenya, ya, metodenya ini. Setelah itu mengumpulkan data, ya. Datanya mana? Data primer, ya. Apa itu data primer? Data yang berasal dari pihak yang ada di lapangan secara langsung. Apakah datanya sekunder? Ya, kalau datanya sekunder, definisinya menurut umat dan sekarang di e-book yang saya berikan itu ada, ya. Dikatakan bahwasanya data sekunder itu adalah data yang sudah diolah pihak lain, gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan analisa datanya, gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan, ya, analisa datanya di sini, apakah analisa datanya time series, apakah analisa datanya cross section, kemudian juga interpretasi data, dan dapatlah kesimpulan, ya. Kesimpulannya dan nantinya itu risetnya ini adalah riset yang mendukung dari riset murni atau juga riset terapan, gitu ya. Setelah adanya barulah diturunkan atau dilakukan observasi. Nah, inilah yang namanya siklus riset, ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, ya. Bahannya udah saya berikan, ya, dari e-book itu, ya. Silakan. Ada? Nah, berikutnya adalah dalam riset itu, gitu ya. Itu ada yang namanya riset yang disebut dengan step in hypothetical deductive research, ya. Artinya riset yang menghasilkan hipotesa, di mana hipotesanya dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus, ya. Jadi tidak lepas yang namanya observasi, gitu ya. Nah, jadi apabila adanya observasi itu bisa dilakukan dengan cara, kalau di bukunya apa, ya, di bukunya apa ini, uh, di bukunya siapa, Uma dan Sekarang ini, gitu ya, itu ada dua, ya. Apakah observasinya secara langsung, apakah observasinya secara tidak langsung. Nah, itu silakan dibaca, ya. Dan dan informasi itu didapatkan, ya, observasi itu bisa melakukan dengan cara, ya, menginterview, mewawancarai, ya, pihak lain, atau dengan hanya ini, ya, survei literatur, ya. Jadi hanya telaah studi aja antar teori, gitu ya, telaah studi antar jurnal yang sudah ada, boleh, gitu ya. Oke. Kemudian juga teori formulation. Nah, jadi setiap riset kuantitatif wajib ada teori, gitu ya. Kalau dia riset kualitatif itu menemukan teori. Nah, jadi di sini riset kuantitatif yang biasa digunakan di perguruan tinggi, ya, itu kan semuanya pembuktian teori, gitu ya. Kalau kita menemukan teori, wah, jago sekali, gitu ya. Tapi kebanyakan sekarang tesis S1, S2, S3, gitu kan, itu semuanya adalah teori formulation. Ya, jadi kita membuktikan teori, ya, atau menguji teori. Ya, itu jadi teori formulation di sini pun juga dibagi tiga, gitu ya. Ada yang namanya grand theory, ya, teori apa? Teori pasak bumi istilahnya, ya. Teori yang berlaku menyeluruh, ya. Yang kedua adalah applied teori, teori terapan, teori uh, atau disebut dengan middle theory, teori menengah. Jadi biasanya grand theory itu satu, ya. Kalau yang dikatakan dengan middle theory itu tergantung jumlah variabel. Dan yang ketiga adalah uh, apa, ya? Grand theory, middle theory, applied theory, ya. Nah, teori terapan tergantung jumlah indikator, ya. Sejauh mana indikator yang berhubungan dengan teori, maka sebanyak itulah teorinya, ya. Nah, itu namanya teori formulation. Jadi semua riset kuantitatif harus ada teori, harus ada teori. Ini letaknya di mana? Letaknya di tinjauan pustaka, ya. Letaknya di tinjauan teoritis, ya, telaah teoritis, ya. Itu dia. Kemudian lalu pengembangan hipotesa, ya. Bagaimana cara mengembangkan hipotesa? Berdasarkan temuan si A, berdasarkan temuan si B.
berdasarkan temuan si C, gitu ya, maka dihipotesakan, gitu kan. Jadi kita sudah ada menggulirkan apa namanya hipotesa. Ya, di hipotesa dalam bukunya, dalam e-book itu ya, itu dikatakan sebagai dugaan sementara, ya. Dugaan sementara. Nanti kita akan lihat ya bagaimana caranya nyusun hipotesa itu. Ya, kemudian juga mengolah data lebih lanjut ya. Kemudian juga menganalisa data, lalu kita mendapatkan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itulah yang bersifat umum, deduction. Ya. Nah, jadi inilah langkah-langkah yang dilakukan untuk membuktikan sebuah hipotesa ya dengan pendekatannya pendekatan deduktif. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ada? Baik, kita tidak bisa lama-lama ya karena pun kalian nanti ada masuk lagi ya. Oke ya, saya pun ada juga keperluan ini di kampus lagi. Silakan, ada lagi yang bertanya? Ya, nanti videonya tolong apa ya? Ini diulang kembali ya supaya supaya sesuai dengan bisa dikuasain ya materinya, dan juga nanti saya share video perkuliahannya ini ya. Dari hasil program ini bisa kalian ulang kembali ya untuk diulang ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depannya ya. Selamat pagi, salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak.